Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying awalnya merasa terharu karena ini adalah teluk harta yang besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa karena hasilnya seperti yang dia harapkan. Menjadi ahli Rana Persatuan yang hanya bisa melewati Star Pagoda tingkat kelima. Bahkan jika dia memasuki level ketiga dari teluk harta karun Monarch Nine Cloud, akan sulit baginya untuk mengambil harta apapun. Dan alasan dia naik ke tingkat ketiga adalah karena pertama, bahkan dia tetap di tingkat kedua, dia harus menghancurkan bukit meteorit kecil untuk mendapatkan lebih banyak harta. Kedua, dia masih menyimpan harapan untuk menjilat. Jika dia tidak mendapatkannya, itu akan terasa seakan-akan menghabiskan nyawanya. Tetapi jika dia mendapatkannya, dia akan bersemangat. Namun demikian, itu adalah harapan liar baginya di dunia persatuan saat ini untuk bermimpi mendapatkan harta. Mungkin ada harta lainnya. Sue Ying mondar-mandir di aula istana. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling pada setiap ornamen. Dia bahkan telah membentangkan dirinya di tanah untuk melihat lantai batu dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia menemukan beberapa ornamen bernilai beberapa ratus origin World Rocks tapi sayang sekali dia tidak bisa membawanya. Hong gelombang, Sue Ying berjalan ke pintu aula dan mencoba membukanya. Pintu aula abu-abu gelap tetap tertutup. Sue Ying tidak bisa membukanya sama sekali. Setelah mencoba satu putaran cek, dia kembali ke tahta diagram kayu suci sekret lagi. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksa tahta dan arai yang disegel sebelum menatap patung awan gelap yang membentuk arai di dinding. Sue Ying mencoba melihat apakah dia bisa memecah arai dengan harapan mendapatkan harta. Waktu berlalu. 2 jam. 4 jam. Aku tidak dapat memeriksa deretan tahta hantu diagram kayu suci. Hanya para ahli yang cukup kuat yang dapat memecah segel. Pikir Sue Ying. Dia memandangi pahatan awan gelap. Dan pahatan awan gelap ini memiliki pola susunan yang diukir dengan jelas di depan, tetapi terlalu dalam. Hampir tidak ada harapan bagiku untuk memahaminya dalam waktu 6 jam singkat. Dalam tingkat pertama Pagoda Treasure Cove Star. Baik Sky Sekte Master Pedang dan gadis berambut abu-abu saling memandang dari jauh. Ada seringai di wajah mereka. Keduanya memiliki chemistry yang hebat dalam arti bahwa mereka tidak saling bertarung karena mereka tidak percaya diri. Master Skyward Sek jelas dari kekuatannya sendiri, dan gadis beruban itu mengakui bahwa memberikan 3 ahli pertama yang datang adalah menentang surga, yang tahu jika pihak lain yang tinggal di tingkat yang sama seperti dia akan memiliki beberapa mutlak bergerak juga. Lebih baik baginya untuk tetap berhati-hati. Tidak ada yang benar-benar terjadi pada mereka berdua sampai sekarang. Aku ingin tahu bagaimana situasi dengan Brother Flying Snow, Guru Skysek Master berpikir. Mereka bertiga pergi ke tingkat kedua. Jika mereka bertarung, hasilnya sulit diprediksi. Petik 1. Weng. Riak spasial turun. Itu menyelimuti Skyward Sek Master dan gadis beruban. Keduanya menghilang. Sudah 3 hari, dan keduanya teleport keluar. Di tingkat kedua Pagoda Dewa Harta Karun. Master kota yang abadi dan pria berotot itu mengerahkan segala upaya mereka untuk menghancurkan bukit meteorit kecil di depan mereka. Hahaha, waktunya hampir habis. City Master yang abadi, keberuntunganmu benar-benar biasa. Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak, setidaknya aku telah mendapatkan kembali kekalahan aku. Sepertinya kamu hanya mendapatkan 1 harta. Petik 2. Ekspresi City Master yang abadi adalah sedingin es. Keberuntungannya kali ini sangat buruk. Saat dia menyerang Sue Ying, dia segera ditekan oleh pihak lain. Itu bahkan ketika Sue Ying sengaja menyembunyikan kekuatannya. Kemudian setelah itu, guru kota tanpa kematian dipaksa menjadi pekerja keras selama 2 hari yang panjang sebelum semua hartanya diambil. Beruntung Sue Ying tidak membunuhnya. Ketika tinggal 6 jam lagi, dia dan lelaki berotot itu menyerang bukit meteorit kecil itu. Laki-laki berotot itu mendapatkan 3 harta bernilai lebih dari 1000 origin World Rocks. Dan kota guru yang tidak mati mendapatkan hanya 1 harta yang bernilai sekitar 200 batu asal dunia. Itu hanya sekitar 20-30% dari yang dia miliki sebelumnya.
Pria berjubah putih itu beruntung memasuki level ketiga. Siapa yang tahu apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Master kota yang tak terbandingkan membandingkan dirinya dengan yang lain, dan merasa bahwa kali ini, lebih baik baginya untuk tidak ikut serta dalam perburuan harta karun Teluk Harta Karun Monarch Nine Cloud. Weng! Riak spasial turun. Baik pria berotot dan master kota kematian diteleportasi. Di dalam kegelapan, ada sosok duduk bersila, tubuhnya agak bengkok. Dia melihat ke depan dengan linglung. Ada adegan yang muncul di depan menunjukkan adegan aula istana kuno, dengan Sue Ying berjubah putih saat ini melihat patung awan gelap. Bocah ini benar-benar muda, menilai oleh aura jiwanya, ia telah berkultivasi untuk periode yang sangat singkat sebelum mencapai kekuatan tempur yang tangguh. Di banyak kelompok pembudidaya yang telah memasuki Teluk Harta Karun, potensi dan kemampuan pemahamannya dianggap berperingkat teratas. Mata sosok yang duduk bersila menyala samar-samar. Memang, ketika membandingkan tentang potensi dan kemampuan pemahaman, Sue Ying adalah yang tercepat di kuil Great Void Heaven untuk mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat kelima. Secara alami, seperti Sword Master yang kemampuan pemahamannya tidak lebih lemah dari Sue Ying, ketika Sword Master telah tiba di kuil surga Void besar, dia telah mengolah sebagian besar zaman kosmos. Tapi, itu berkembang di dalam kosmos kampung halamannya tanpa mendapatkan sumber daya yang baik dan tanpa membaca banyak buku. Itu murni berkultivasi sendiri sebelum mencapai ranah primal chaos. Ketika dia tiba di kuil surga Void besar, Sword Master dapat menembus ke ranah terakhir segera setelah memasuki kultivasi tertutup untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dia baca. Kemampuan pemahaman seperti itu, jika dia bisa memasuki kuil surga Void besar sebelumnya, dia mungkin akan dapat mencapai pagoda bintang tingkat kelima dan bahkan melangkah ke ranah primal chaos dalam waktu yang sangat singkat. Tapi, baik Sword Master atau Sue Ying memiliki bakat bawaan dan kemampuan pemahaman yang hebat. Namun demikian, tidak banyak yang telah memasuki Teluk Harta Karun Monarch Nine Cloud, apalagi mereka yang bisa menyamai bakat Sue Ying. Meskipun ada raksasa ranah primal chaos yang masuk sebelumnya, mereka semua adalah orang tua yang telah berkultivasi untuk periode yang sangat lama. Sulit bagi mereka untuk semakin meningkat. Potensi dan kemampuan pemahamannya tinggi. Sosok yang duduk bersila itu bergumam, lebih penting lagi, dia bukan bawahan dari Master Suci. Dan dia tidak dikendalikan oleh ibu leluhur. Petik 2. Baik sekali. Sue Ying menatap patung awan gelap yang tergantung di dinding aula di depan. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa 3 hari sudah habis. Sayang sekali aku tidak bisa mengambil harta apapun meskipun tiba di tingkat ketiga. Berpikir Sue Ying, tapi berpikir dengan hati-hati, aku sudah mendapatkan banyak sekali saat ini datang ke Treasure Cove God Pagoda. Sue Ying merasakan pikiran berkelebat di benaknya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dengan curiga. Dia melihat sekeliling, mengapa tidak ada fluktuasi? Menurut intelijen, setelah 3 hari, dia akan diteleportasi. Dengan wilayahnya saat ini, persepsi tentang waktu sangat akurat. Sudah 3 hari, tetapi mengapa riak spasial tidak turun? Hong lama sekali gelombang, di kejauhan, pintu aula yang Sue Ying coba buka sebelumnya telah didorong terbuka. Sue Ying tertegun, pintunya terbuka? Dia tidak ragu untuk berjalan ke sana. Dia tidak perlu khawatir akan bahaya karena mengapa Monarch Nine Cloud meninggalkan sesuatu hanya untuk membunuhnya? Sue Ying akan dengan mudah mati bahkan jika pihak lain tidak berencana melawannya. 3 hari telah berlalu, dan Sue Ying tidak diteleportasi. Sebaliknya, pintu aula malah dibuka. Di luar pintu aula, ada koridor yang luas. Sue Ying melihat kedua sisi. Kedua sisi lorong itu gelap. Ini jelas merupakan istana yang sangat besar, dan aula tempat dia sebelumnya hanya menjadi bagian kecil dari istana ini. Di mana ini? Apakah mereka tidak mengatakan bahwa tingkat ketiga dari peti harta karun adalah aula istana? Sekarang aku berada di luar aula istana, sepertinya seluruh tempat ini masih besar. Sue Ying merasa bingung. Dia dengan santai memilih arah untuk berjalan. Dia juga melewati banyak aula istana tersegel lainnya. Bahkan ada halaman kosong yang luas di depan dengan kuali merah menyala ditempatkan di tengah. Kuali merah menyala berisi aura bergelombang yang naik ke langit seperti burung.
Tekanan dari aura ini sangat besar dan kuat, dan itu sebanding dengan tingkat Forefather Tian Yu dan Swordmaster. Sui Ying menatap kuali merah menyala. Dia merasakan penindasan yang mengerikan menekannya. Sui Ying tidak bisa tidak merasakan matanya melebar. Kosmos peringkat harta karun rahasia? Selain itu, peringkatnya sangat tinggi bahkan di antara harta karun rahasia peringkat kosmos. Horizonnya sendiri terbatas. Tapi ini adalah harta terbesar dan terkuat yang pernah dilihatnya. Harta karun ini melampaui nilai manik-manik Blackwater Beds sebelumnya. Ini adalah Ul Realm Prison Fire Cauldron. Suara serak terdengar. Sui Ying berbalik. Saat ini ada seorang lelaki berjubah hitam bungkuk berjalan dari dalam di koridor. Mata dingin lelaki bungkuk ini menatap kuali besar sambil melanjutkan, asal-usulnya tidak diketahui. Itu pernah secara kebetulan diperoleh selama periode awal dunia suci kuno yang primitif oleh tuanku, Monarch Nine Cloud. Bahkan selama kematiannya, tuanku belum benar-benar memahami misteri yang mendalam dari realem penjara api ketiga kawah alam ini. Sejauh nama kuali besar ini telah diketahui oleh guru suci. Itu juga merupakan alasan kejatuhan tuanku. Petik 2. MN. Sui Ying tertegun. Kuali besar ini adalah alasan utama kejatuhan Monarch Nine Cloud? Ketika guru suci pertama kali mengetahui bahwa tuanku memiliki kuali besar ini, dia datang untuk menuntutnya. Hanya setelah Master Suci berbicara tentang kuali ini, tuanku mengetahui tentang apa yang disebut kuali besar ini. Jelas, guru suci tahu dari mana kuali besar ini berasal, dan juga misteri di baliknya. Laki-laki berjubah hitam bungkuk dengan dingin tertawa. Sayang sekali bahwa guru suci terlalu tirani. Meskipun tidak diragukan lagi ahli terkuat selama era dunia suci kuno yang primitif, dia memberikan kondisi yang tidak memuaskan kepada tuanku untuk kuali ini, jadi mengapa dia memberikan kuali ini ke pihak lain? Petik 2. Jadi, guru suci datang, berulang-ulang, menargetkan tuanku. Selama pertempuran terakhir, Tuan Suci menunjukkan seluruh kekuatannya. Lebih penting lagi, dia telah menargetkan tuanku, dan akhirnya melukainya. Meskipun tuanku bisa melarikan diri, dia masih jatuh dari luka-lukanya pada akhirnya. Suara serak laki-laki berjubah hitam dipenuhi dengan kebencian. Sayang sekali, disayangkan bahwa guru suci tidak akan pernah mendapatkan kuali besar ini terlepas dari keinginannya untuk itu. Sui Ying merasakan jantungnya menegang saat dia mendengarkan. Tuan Suci. Meskipun hampir semua keberadaan alam akhir memiliki permusuhan dengan dia tetap ahli yang paling mempesona dan berdiri di posisi tertinggi yang menghadap pada semua keberadaan alam akhir lainnya. Dia menduduki dunia suci kuno, yang terkuat dari 5 dunia suci besar sendirian. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu membuat 3 dunia suci lainnya bekerja sama untuk melawannya. Adapun ibu leluhur, meskipun ia juga telah menciptakan agama bunda leluhur, dan menduduki peringkat 3 teratas di antara semua dewa kosmos, ia tidak dapat bersaing dengan Master Suci. Master Suci adalah seseorang yang benar-benar melampaui keberadaan alam akhir lainnya. Permusuhan antara Master Suci dan Monarch Nine Cloud adalah semua karena Master Suci menginginkan realem penjara api ketiga ini. Sui Ying bergumam dalam hati, dia benar-benar mengungkapkan rahasia yang sangat besar kepadaku, bocah kecil di kerajaan Unity. Bahkan Forefather Tian Yu dan Swordmaster Agung Void Heaven Temple keduanya lebih lemah dari Monarch Nine Cloud, apalagi Master Suci. Menurut kecerdasannya, mereka yang ada di alam akhir dibagi menjadi beberapa tingkatan. Guru Suci tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, dan berada di tingkat pertama. Yang ada di tingkat kedua termasuk Ibu Leluhur, Leluhur Dunia, Leluhur-Leluhur, Kaisar Pedang, Primogenitor Gunung Iblis, dan beberapa lainnya. Bahkan Monarch Nine Cloud yang telah jatuh berada di tingkat kedua. Mayoritas dewa kosmos lainnya seperti nenek moyang Tian Yu, Swordmaster, Void Primogenitor, Tulang Leluhur, Leluhur Murni satu berada di tingkat ketiga. Di antaranya ada seseorang dengan posisi yang sedikit unik, dan itu adalah Myriad World Tavern Master. Karena dia punya banyak avatar, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak ada yang mau menjadi musuh dengannya, dan ia dianggap sebagai dewa kosmos yang unik. Apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan ini padamu? Laki-laki berjubah hitam dengan tubuh bungkuk menatap Sui Ying dengan mata dinginnya yang jelas. Suara seraknya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh.
karena Tuan membenci Tuan Suci sampai ke inti. Bahkan setelah dia meninggal, dia masih ingin berurusan dengan Guru Suci. Petik 2. Sue Ying samar-samar bisa membedakan pria berjubah hitam ini sebagai bentuk kehidupan boneka. Agar bentuk kehidupan boneka diisi dengan begitu banyak kebencian dan niat membunuh menunjukkan seberapa besar kemarahan tuannya, Raja Sembilan Awan terhadap Guru Suci. Setelah guru meninggal, dia menginginkan junior di masa depan datang untuk membantunya. Laki-laki berjubah hitam berkata, dan kamu adalah salah satu dari mereka. Aku, Sue Ying tertegun, meminta aku untuk berurusan dengan Guru Suci? Senior, bukankah kamu terlalu memperhatikan aku? Petik 2. Itu adalah Guru Suci? Hampir semua keberadaan alam akhir memiliki permusuhan dengannya. Meskipun begitu, ia mampu hidup sebagai eksistensi yang paling mempesona. Bahkan jika Sue Ying yakin pada dirinya sendiri, dan pernah berpikir untuk menjadi keberadaan ranah terakhir di masa depan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan Guru Suci. Bagaimanapun, ibu leluhur, leluhur dunia, leluhur-leluhur, dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Wajar jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu hanya satu dari sekian banyak. Petik 2. Laki-laki berjubah hitam tertawa dan melanjutkan dengan suaranya yang serak, menurutmu, apa yang ditinggalkan guru dari begitu banyak teluk harta karun? Apakah kamu benar-benar berpikir dia ingin membagikannya? Kamu salah. Tingkat pertama dan kedua dari Treasure Cove God Pagoda berisi harta yang sangat biasa dan tidak bernilai apapun bagi guru. Mereka dimaksudkan untuk menarik para ahli dari dunia luar. Petik 2. Hanya harta di tingkat ketiga yang signifikan. Mencapai tingkat ketiga dari setiap peti harta karun sebenarnya akan membawamu ke sini. Laki-laki berjubah hitam dengan santai mengatakan, dan itu hanyalah salah satu dari 16 aula istana yang dimiliki guru di dalam seluruh istana penggarapan ini. 16 aula istana berisi harta yang sangat berharga. Kebanyakan ahli ranah kekacauan primal bisa masuk, tapi hampir tidak ada yang bisa mengambil harta itu. Hanya para ahli ranah primal chaos yang sangat kuat atau mereka yang memiliki pencapaian sangat tinggi dalam aspek-aspek tertentu. Pria berjubah hitam itu berkata, bisa mengambil harta itu dari tingkat ketiga. Mereka juga dipilih sebagai pembantu untuk guru. Untuk kamu, kamu juga salah satu pembantu. Petik 2. Sue Ying merasa bingung. Sebelumnya, aku bahkan tidak bisa mengambil satu harta pun di aula istana. Namun aku memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pembantu. Petik 2. Aku memilihmu untuk potensimu. Laki-laki berjubah hitam memandang Sue Ying menyeringai. Hanya saja tawanya tampak mengerikan, kamu saat ini yang memiliki kemampuan dan potensi pemahaman tertinggi di antara mereka yang memasuki teluk harta karun tuanku. Sangat tidak mungkin bagi para pakar ranah primal chaos untuk meningkatkan diri mereka lebih jauh. Beberapa bahkan tidak bisa mengambil harta di tingkat ketiga dan terlalu lemah, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi ajudan. Hanya mereka yang bisa membawanya sedikit yang berguna. Petik 2. Untukmu, potensi dan kemampuan pemahaman kamu sangat tinggi. Itu sebabnya aku memilih kamu untuk menjadi pembantu juga. Petik 2. Laki-laki berjubah hitam dengan dingin berkata, semua ajudan yang terpilih akan diberikan kondisi yang sama. Bunuh Saint dari agama suci kuno, dan kamu bisa mendapatkan harta berharga 10.000 Origin World Rocks dari sini. Semakin banyak kamu membunuh, semakin banyak harta yang akan kamu peroleh. Petik 2. Membunuh 50 orang suci, dari agama suci kuno atau dewa kosmos dan kamu akan mendapatkan semua harta yang ditinggalkan guru. Sue Ying tertegun. Dia merasa tidak berdaya. Membunuh orang suci? Siapakah orang suci? Mereka adalah raksasa primal chaos. Seperti di Seven Star Oceanic Secret World, ada total 12 raksasa ranah primal chaos di kuil surga Void besar. Ada juga beberapa keberadaan ini di Gunung Iblis Primogenitor dan wilayah suci cahaya Giok. Bahkan ada lebih banyak raksasa kerajaan primal chaos yang tidak mau bergabung dengan tanah suci dan lebih suka tetap bebas. Selain itu, hanya akan ada beberapa lusin raksasa primal chaos di seluruh 7 bintang dunia suci tetapi tidak mencapai 100. 50 keberadaan seperti itu akan sangat merugikan bahkan bagi agama suci kuno. Pikir Sue Ying, adapun Dewa Kosmos, Guru Suci telah menyinggung terlalu banyak keberadaan alam akhir,
Jadi hanya satu dewa kosmos yang telah memutuskan untuk mengandalkannya. Petik 1. Jika ada yang menyingkirkan dewa kosmos ini, itu pada dasarnya, mematahkan lengan guru suci. Aku tidak bisa membunuh Master Suci sekarang, kata Sui Ying. Kamu mungkin tidak bisa melakukannya sekarang, tapi mungkin kamu bisa di masa depan. Laki-laki berjubah hitam itu berkata, menurut penilaian dunia luarmu, kamu bisa membunuh mereka yang berada di pagoda bintang tingkat kelima dari agama suci kuno. 10 dari mereka akan setara dengan orang suci, dan 100 dari mereka yang berada di star pagoda tingkat keempat akan setara dengan satu orang suci. Dengan membunuh lebih banyak dan lebih banyak lagi, kamu bisa mendapatkan jutaan dan jutaan origin World Rocks. Petik 2. Semakin kamu membunuh, semakin banyak yang kamu dapatkan. Mata lelaki berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegilaan, dan bahkan pada akhirnya, jika kamu membunuh 50 orang suci atau dewa kosmos itu, realem penjara pemadam kebakaran ketiga ini dan semua harta karun lainnya mungkin milik kamu. Apakah kamu begitu percaya padaku sehingga aku pasti akan membantu Monarch Nine Cloud? Sui Ying bertanya. Aku sudah memeriksa menggunakan teknik rahasia. Kamu bukan pengikut agama suci kuno. Laki-laki berjubah hitam dengan tenang mengatakan, dan hampir semua dari mereka yang bukan bagian dari agama suci kuno adalah musuh dari guru suci. Selain itu, aku hanya mengeluarkan harta untuk kamu untuk melakukan tugas. Ini adalah perdagangan yang adil. Petik 2. Baik. Sui Ying sedikit mengerti dalam hatinya. Harta karun di tingkat ketiga dari teluk harta itu sangat sulit didapat. Karena jika mereka, betapa mudahnya untuk menarik pembantu untuk menyerang agama suci kuno? Sui Ying awalnya merasa terharu karena ini adalah teluk harta yang besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan kembali ketenangan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.